Sebagian ahli berpendapat bahwa nenek moyang suku Dayak adalah salah satu kelompok suku asli terbesar dan tertua yang mendiami Pulau Kalimantan. Gagasan ini didasarkan pada teori migrasi penduduk, di mana nenek moyang orang Dayak diperkirakan berasal dari beberapa gelombang migrasi. Gelombang pertama terdiri dari ras Australoid yang kemudian disusul oleh ras Mongoloid. Gelombang migrasi ini terus berlanjut hingga menyebabkan suku Dayak memiliki begitu banyak bahasa dan karakteristik budaya. Teori yang menjurus pada suatu ras menyebutkan bahwa keturunan migrasi tersebut dari provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Menan, Sungai Yangtze Kiang, dan Sungai Mekong. Selanjutnya sebagian dari kelompok tersebut menyeberang ke semenanjung Malaysia dan kemudian menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan. Dengan demikian, suku Dayak bukan hanya berada di Indonesia, namun suku Dayak juga berada di wilayah Malaysia dan Brunei. Salah satu tokoh Kayan juga menjelaskan bahwa suku Dayak adalah ras Indochina yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11. Istilah Dayak pertama kali digunakan oleh seorang ilmuwan Belanda yang bernama August Kederlen pada tahun 1895. Arti kata Dayak sendiri sebenarnya masih menjadi bahan perdebatan para ahli. Ada yang menyebut artinya adalah manusia, ada pula yang menyebut pedalaman, hingga ada yang mengistilahkan orang yang tinggal di hulu sungai. Sementara para peneliti lainnya berpendapat, awalnya nama Dayak diberikan oleh para penjajah kepada masyarakat yang ada di pedalaman Pulau Kalimantan atau Borneo. Para masyarakat tersebut tinggal atau bermukim di beberapa wilayah di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Di wilayah selatan Kalimantan, suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan Dayak, di wilayah tersebut sering disebut Nan Sarunai Usak Jawa. Nan Sarunai Usak Jawa adalah kerajaan Nan Sarunai dari Dayak Maayan yang dihancurkan oleh Majapahit. Peristiwa tersebut mengakibatkan suku Dayak Maayan terdesak dan terpencar. Akhirnya, sebagian masuk ke pedalaman di wilayah Dayak Lawangan. Arus besar berikutnya terjadi oleh Kesultanan Demak bersama dengan masuknya pedagang Melayu. Setelah itu, sebagian besar suku Dayak di wilayah selatan dan timur Kalimantan mulai memeluk agama Islam. Orang Dayak yang saat itu tidak masuk agama Islam kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman dan bermukim di Kayu Tanggi, Amuntai, Margasari, Watang Amandit, Labuan Amas, dan Watang Balangan. Sedangkan sebagian lainnya yang masih mempertahankan adat budayanya terus terdesak masuk ke dalam hutan rimba. Suku Dayak memiliki 268 subsuku yang dibagi ke dalam 6 rumpun, yaitu Rumpun Punan, Rumpun Klemantan, Rumpun Apokayan, Rumpun Iban, Rumpun Murut, dan Rumpun Oddanum. Dari keenam rumpun tersebut disebutkan Rumpun Punan yang usianya paling tua di Pulau Kalimantan. Sedangkan rumpun lainnya merupakan hasil asimilasi dengan bangsa Melayu. Namun pun demikian,
beragam sudut pandang muncul terkait rumpun suku Dayak tersebut. Sementara mengutip salah satu sumber, rumpun Dayak dibagi berdasarkan beberapa versi. Adapun versi tersebut diantaranya adalah: suku Dayak dibagi berdasarkan kesamaan upacara adat kematian, atau dengan kata lain, berdasarkan kesamaan upacara adat kematian. Versi satunya menyebutkan bahwa rumpun Dayak dibagi menjadi 6 rumpun berdasarkan kesamaan hukum adat. Di antaranya adalah Kenyah Kayan Bahau, Otdanum, Ngaju, Maayan, Dusun, dan Luangan. Selain itu ada juga Iban, Murut, Klemantan, Punan, Basap, Ot, dan Bukat. Versi lainnya menyebutkan bahwa suku Dayak dibagi menjadi 6 rumpun berdasarkan nama-nama sungai besar tempat komunitas atau kelompok tersebut berdiam. Dan nama-nama tersebut adalah Iban, Barito, Bidayuh, Sabah, Dusun Kadasan, Kayan Kenyah Penan, Kelabit Lundaye, Lunbawang, Murut Bukit Kajang, dan Berwan Melanau. Versi selanjutnya menyebutkan bahwa suku Dayak terdiri dari 6 rumpun, yaitu Kenyah Kayan Bahau, Ngaju, Lendayak, Klemantan Murut, Iban, dan Punan. Versi ini paling banyak dipakai dalam berbagai literatur. Saudara, seiring dengan berjalannya waktu, suku Dayak saat ini telah membaur dengan suku manapun di Indonesia, baik dalam kehidupan sehari-hari, sosial, hingga telah menyatu dalam ikatan pernikahan. Dan apapun itu, suku Dayak percaya bahwa mereka dari darah dan semangat yang sama, yaitu semangat persatuan. Nah, sampai di sini perjumpaan kali ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Adapun sumber dari informasi tadi adalah rangkuman dari berbagai sumber. Mohon maaf bila ada salah kata, terutama dalam penyebutan nama maupun tempat. Dan silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Beri dukungan bagi yang baru bergabung dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.